Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan mengikut mazhab sesat Salafi Wahabi. Kalian mendengarkan sendiri kan bagaimana mereka ini melaknat Wahabi. Sesama Sunni ini sama-sama mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر ليس أريان شرور عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر. Bagaimana perasaan kalian yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lain sebagai panutan kalian, sebagai orang yang pernah memimpin Islam pada masanya, dan sampai sekarang dikafir-kafirkan seperti ini, bahkan lebih hina daripada anjing. Kalian telah termakan dengan adu domba orang-orang Syiah. Termakan kalian dengan provokasi mereka untuk membenci orang-orang Salafi. Sehingga apa? Ketika kalian gontok-gontokan dengan Salafi Wahabi, perang saling kebencian, sebagaimana kita tadi mendengar celaan daripada siapa? Kiai Idrus Ramli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu pembahasan yang dimana ini berkaitan dengan kebencian terhadap Salafi Wahabi yang digaung-gaungkan bukan cuma oleh orang-orang Syiah. Ya, karena selama yang saya lihat, selama saya tahu, golongan atau kaum yang paling benci terhadap Salafi itu adalah orang-orang Syiah. Mereka lah yang membuat tuduhan-tuduhan terhadap Salafi Wahabi, begini begitu dan lain sebagainya. Mereka itu punya visi misi, teman-teman. Ya, orang-orang Syiah ini memiliki visi misi untuk menguasai Mekah Madinah. Sehingga apa? Caranya hanya satu, yaitu menganu domba orang-orang Sunni. ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Lalu mereka membangun narasi seolah-olah Salafi itu golongan-golongan yang ekstremis. Begitu, teman-teman. Ya, kalau memang Salafi Wahabi itu ekstremis, tidak akan ada orang yang aman pergi ke Mekah Madinah. Begitu, ya. Tentunya Mekah Madinah tidak akan aman karena Allah yang punya kuasa. Allah yang meridhoi Mekah Madinah untuk dikuasai oleh orang-orang Salafi Wahabi. Coba kalau dikuasai Syiah. Habis itu dibuat apa namanya jingkrak-jingkrak. Ya pasti jingkrak-jingkrak tuh di hadapan Mekah tuh. Ya untungnya Mekah Madinah itu tidak dikuasai oleh Syiah. Karena apa? Allah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan sekarang di Indonesia ini banyak orang yang terprovokasi dengan orang-orang Syiah terhadap Wahabi. Ya sehingga apa? Mereka tidak mau menerima apa yang didakwahkan oleh Salafi. Padahal Muhammadiyah sangat kental ya dengan Wahabi. Muhammadiyah dengan Salafi itu kalau menurut saya pribadi ya sama, tidak ada perbedaan kalau menurut saya. Yang berbeda jauh itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka kebenciannya itu sangat kusumat, teman-teman. Diajak untuk meninggalkan tahlilan, maulidan, haulan, ya mereka tidak mau. Karena apa? Ya ada sesuatu di balik itu, teman-teman. Di balik maulidan, di balik haulan, di balik apalah itu yang disebut dengan acara-acara yang mereka adakan. Habib ini, saya tegaskan ya, Habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan. Bisnis solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro? Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Padahal Islam itu simpel, teman-teman. Nggak ribet. Nggak seribet itu. Yang bikin ribet itu adalah adat dan tradisi, ya, adat dan tradisi. Dan di sini saya ingin mereaction beberapa video yang dimana akan membuka pikiran kalian apabila nonton video ini dari awal sampai selesai. Karena apa? Fakta-fakta yang sebenarnya golongan yang paling benci terhadap Salafi adalah orang-orang Syiah. Bahkan ini sampai merasuk kepada beberapa kiai dengan kebenciannya terhadap Salafi. Coba kita simak seperti apa video-videonya. Kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya.
Katanya ya, memaki-maki, mencaci maki, menghina, menjelekkan, melaknat dan lain sebagainya itu berpahala, teman-teman. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Apakah orang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalam itu jahat, setan, nakal? Orang nakal itu bagaimana? Ya, orang sesat itu seperti apa? Apakah seperti saya misalkan? Apakah saya jahat? Allah. Ya, kalau kita mau berbicara tentang laknatan, golongan-golongan yang melaknat ya Syiah. Syiah mengaku muslim, tapi mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah dan semua sahabat dilaknat sama Syiah. Ya, dan sekarang laknatan itu ngalir kepada orang-orang aswaja. Sehingga apa? Ngata-ngatain setan, jahat, dan lain sebagainya. Kepada orang-orang Salafi. Kepada orang-orang yang menjaga Mekah Madinah. Begitu, teman-teman. Allah. Dulu, tahun 2014, pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Allah. Besoknya tiap pagi, saya di-inbox sama Wahabi. Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Mazhab Wahabi itu sesat atau tidak? Ya. Ahlussunnah atau bukan? Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, ya. Abdul Wahab, ya, bin Sulaiman. Itu Al-Khariji, Khawarij. Itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Betul. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Ya. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Allah. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Allah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Iya. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Betul. Allahu Akbar. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah di Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Allah. Wahabi mereka pasti Wahabi. Mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Betul. Allah. Ya Allah. Bahkan di sini teman-teman, mereka ini sampai berikrar untuk melaknat Salafi Wahabi, sampai bersumpah. Coba kita lihat videonya. Oke, sama-sama ikut saya. Dasar garing. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wabillahi. Watallahi. Aku bersumpah. Dengan nama Allah. Aku tidak akan mengikut mazhab sesat Salafi Wahabi. Bagus. Alhamdulillah. Allah. Ya Allah. Teman-teman, kalian mendengarkan sendiri kan? Bagaimana mereka ini melaknat Wahabi. Ya, sesama Sunni ini. Sama-sama mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah. Semua sahabat sama-sama dicintai. Baik Salafi,
baik NU, baik Muhammadiyah. Tetapi ada satu golongan yang sangat-sangat benci terhadap Salafi, yaitu Syiah. Bahkan Syiah ini teman-teman, kalau kita bisa mendengar ucapannya, mereka memberikan laknatan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma kepada Wahabi, tetapi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Dan kalian diam ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dilaknat. Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang banyak meriwayatkan hadis kepada kalian, dikatakan pelacur, dikatakan penghuni neraka. Kalian diam, kalian sibuk memusuhi Wahabi. Kalian getol memusuhi Wahabi, sedangkan di sana orang-orang Syiah tertawa terbahak-bahak melihat kalian. Bagaimana kalau kalian ini berperang dengan Salafi, dengan Wahabi, ya sesama Sunni, sesama orang yang mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, semua sahabat kalian ikuti. Tiba-tiba kalian perang dan Syiah apa yang dilakukan? Tertawa. Kehancuran Mekah, kehancuran Madinah. Ketika sesama Sunni perang, Syiah akan masuk ke sana. Strategi Syiah sangat luar biasa, bertakiyah ke dalam NU. Yang dimana sudah ada buktinya, teman-teman. Ada buktinya. Kita bukan berbicara tong kosong. Ada buktinya. Bahkan kalau kita mendengar bagaimana ucapan-ucapan mereka ini, orang-orang Syiah ini, laknatannya terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lain. Terus kepada orang-orang Salafi. Luar biasa. Coba kita dengarkan. Biar kalian paham. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. زين؟ أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه. Allah. Abu Lu'lu'ah mereka puji-puji teman-teman karena sudah membunuh Umar. Naudzubillah min dzalik. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، Allah. أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kalian membaca silsilah Abu Lu'lu'ah ini siapa teman-teman? Bagaimana dia itu membuat kerusuhan, bagaimana dia melakukan pembunuhan terhadap Umar. Dan di sini kita coba dengarkan bagaimana perasaan kalian ketika Aisyah yang meriwayatkan banyak hadis kepada kalian, yang dimana banyak hadis dari Rasulullah SAW kalian baca dan diriwayatkan oleh Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikafirkan, ya, dilaknat dan didoakan masuk neraka. Bahkan di neraka tempatnya. Dia bilang begitu orang-orang Syiah ini. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها. Allah. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Allah. Orang yang mengkafir-kafirkan para sahabat, para istri Rasul dipuji, ya, dipuji. Bahkan bukan cuma video ini, banyak. Ya, banyak buktinya. Ya, bagaimana perasaan kalian? والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر. Tuh. Bagaimana perasaan kalian yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain sebagai panutan kalian, sebagai orang yang pernah memimpin Islam pada masanya, sebagai orang yang terkenal bagaimana dia mengislamkan banyak orang, sebagaimana dia memperjuangkan Islam dengan Rasulullah SAW, dan sampai sekarang dikafir-kafirkan seperti ini, bahkan lebih hina daripada anjing.
Kalian telah termakan dengan adu domba orang-orang Syiah. Termakan kalian dengan provokasi mereka untuk membenci orang-orang Salafi. Sehingga apa? Ketika kalian gontok-gontokan dengan Salafi Wahabi, gontok-gontokan sana-sini, perang saling kebencian, sebagaimana kita tadi mendengar celaan daripada siapa? Kiai Idrus Ramli. Bukankah itu salah satu dari adu domba mereka, orang-orang Syiah ini? Belumkah kalian berpikir? آلاف مرة وحدة الإسلام إلى جهنم وحدة الإسلام. Allah, saya tidak punya banyak kata-kata lagi teman-teman. Semua ini adalah usaha dari Syiah, yang dimana Syiah juga banyak masuk kepada aswaja, dan itu ada buktinya, ada datanya. Dan kita di sini sibuk untuk berperang satu sama lain. Tidaklah kalian melihat bahwa Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi tidak ada masalah sama sekali. Salafi dengan Muhammadiyah bahkan sepemahaman, tetapi kalian sangat bermusuhan dengan Wahabi. Coba di Mekah Madinah yang menguasai Muhammadiyah, pasti Muhammadiyah yang akan dimusuhi. Karena di Mekah Madinah yang menguasai adalah orang-orang Salafi Wahabi, maka dialah yang harus dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Syiah. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekali buktinya. Dan apabila kita merasa kalau ini bukanlah sesuatu yang perlu kita hadapi secara bersama-sama, mengedepankan sesuatu yang kita ini adalah pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat, tidak memilah dan memilih salah satu sahabat di antara mereka, seperti orang-orang Syiah yang hanya berkiblat dengan Ali, semuanya kafir. Kita masih satu, teman-teman. Kita mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mencela orang-orang Syiah. Tidak ada seorang pun manusia terjahat di muka bumi kecuali Syiah. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Kalian percaya kepada Imam Syafi'i? Ya, di sini saya cuma hanya ingin mengajak kalian berpikir. Apakah kalian masih bisa untuk menggunakan akal, memikirkan bagaimana apa yang telah diucapkan oleh orang-orang Syiah tadi? Sedangkan selama ini kalian banyak memusuhi orang-orang Salafi. Ya, saya tidak punya banyak kalimat lagi, teman-teman. Satu kata. Mari berpikir. Berpikir.